menafsir perkawinan dengan 4 si. Keren toh? Menafsir perkawinan dengan 4 si. Hendaklah perkawinan itu adalah tempat untuk saling melengkapi. Koleksi, begitu anak muda sekarang toh, 4 si. Koleksi, seleksi, dikoleksi dulu katanya banyak-banyak pacar, baru diseleksi. Sudah diseleksi, baru apa? Ya, koleksi, seleksi, langsung resepsi no. Terlalu cepat. Masih ada 1, harus 4. Evaluasi, eksekusi, diskusi. Kalau sisi itu banyak, tapi yang paling parah itu adalah koreksi. Nah, korek mi, tambah tadi itu eksekusi. Eksekusi dulu baru ke resepsi. Salah itu, tidak boleh. Apa tadi? Evaluasi, baru ke resepsi. Begitu bagi yang belum menikah. Jadi koleksi, seleksi, evaluasi, baru resepsi. Jangan eksekusi baru resepsi. Masalah itu. Menafsir perkawinan dengan 4 si, itu positifnya. Kalau saya memberi kesempatan, ya si lain adalah si tayuk, si kamase, si rande, maya-maya, si pakaboro, si tibean. Banyak begitu toh. Kalau si yang bagus, yang positif sedikit sekali ji. Tapi si yang lain itu si tengkar. Oh, bisa begitu kah? Si kalah, siapa lagi? Si kakak, si bombe, si pandasa babaliu, dan begitu banyak sisi yang lain kalau diceritakan, maka dia terserah kita bagaimana kita menafsir si perkawinan itu. Perkawinan itu tergantung dari cara tafsir dan cara pandang seseorang. Untuk itu supaya ini juga menjadi khutbah, saya mau mempersiapkan 4 si untuk 4 ilustrasi. Karena kita bicara 4 si. 4 si untuk 4 ilustrasi. Karena bicara tentang renungan kita ini berbicara tentang maksud dari sebuah perkawinan itu adalah mencukupkan kekurangan kamu dan kemudian menjadi sesuatu yang kelebihan dalam hidupmu. Sebab kamu dibebani supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya mendapat keseimbangan. Itu maksud dari perkawinan, supaya ada keseimbangan. Orang kalau merasa sempurna tidak usah kawin, tidak usah menikah. Kalau sudah merasa sempurna tidak usah. Karena masalah itu mudah dapat kalau kau sudah merasa tidak. Biar saya tidak ada istriku apa amam muka saya. Silakan jangan menikah dan jangan coba-coba menikah. Perempuan yang berpikiran begitu juga jangan menikah. Orang yang menikah adalah orang yang merasa bahwa kalau tidak ada orang yang mendampinginya, maka dia menjadi orang yang tidak sempurna. Dia butuh pendamping, dan kebutuhan pendamping itu maksudnya adalah melengkapi kekurangannya. Seorang yang sudah merasa tidak ada kurang pada dirinya, jangan coba-coba menikah. Karena nanti akan bermasalah. Masalahnya adalah ya deng koduka tangkukua apa? Tidak ada kunjungan, tidak ada masalah. Toh ada laki-laki begitu, kau ada di sini, tidak apa-apa. Tidak ada kunjungan, tidak ada masalah. Bahaya itu, salah itu. Seorang laki-laki harus merasa bahwa dia sangat kehilangan kalau istrinya tidak ada. Dan seorang perempuan harus merasa bahwa dia sangat kehilangan kalau suaminya tidak ada. Kalau ada perempuan yang merasa bahwa ada suami, tidak ada suami, tidak penting, ya sudah, tidak akan menikah. Karena itu pasti masalah. 4 si dalam cerita ilustrasi. Saling melengkapi supaya sempurna. Si yang pertama, ilustrasi yang pertama. Ada 2 orang bersaudara. Begitu sangat saling menyayangi. Dalam proses itu mereka mendapat warisan dibagi 2 sama rata dari orang tua mereka sebelum meninggal. Dan ketika dalam perjalanan itu mereka bekerja sangat keras, lalu si kakak berpikir begini. Si kakak sudah menikah, adik belum. Kakaknya berpikir begini, kasihan nantinya adekku
Kalau dia tidak cukup hartanya, dia tidak punya siapa-siapa. Nanti kalau tua, siapa yang urus? Untuk itu saya harus memberikan dia harta lebih dari saya. Setiap panen kakaknya pergi bawa 1 karung ke lumbung adiknya. Adiknya juga berpikir begitu. Kakak aku ini sudah punya anak, saya belum. Untuk itu kakak aku kasihan nanti siapa yang kasih makan anaknya. Maka setiap panen dia bawa 1 karung untuk kakaknya. Selalu mereka bertanya, kenapa ini kita memberi selalu cukup 100 karung? Setiap tahun, setiap panen tidak pernah kurang. Padahal saya kira saya sudah bawa 1 karung. Selalu 100 karung. Itu berlangsung lama karena pemberian dalam cinta. Lalu akhirnya satu hari, satu malam mereka bertemu di jalan. Baru mereka mengerti bahwa ternyata orang yang memberi tidak akan kekurangan. Mereka kemudian berpelukan dan mengerti bahwa kalau kasih itu berjalan, apa yang Anda beri dengan kasih akan dibalas dengan kasih juga. Demikian juga perkawinan. Dalam perkawinan, kalau Anda menikah dengan sebuah maksud untuk mengungkapkan kasih sayang, jangan pernah takut. Tapi kalau Anda menikah dengan sebuah maksud untuk mendapatkan lebih, mendapatkan satpam, mendapatkan pengawal, atau mendapatkan tukang cuci dan tukang masak, maka Anda pasti gagal dalam pernikahan itu. Tapi kalau pernikahan itu adalah persembahan, saya harus menjadi orang yang dibutuhkan Abrianto, saya harus menjadi laki-laki yang dibutuhkan Noprianti. Apapun jenisnya, saya akan berikan sebagai bagian dari persembahan cinta. Itu satu. Yang kedua, yang kedua dalam ilustrasi, suatu hari ada seorang suami yang takut istri terlambat pulang ke rumah dan sudah siap untuk dimarahi. Semakin lama dia berpikir, ini sudah terlambat, ini istri bilang jam 12 sudah harus di rumah, kalau tidak di rumah jam 12 awas. Sudah jam 12 belum bisa pulang. Dia berpikir keras, akhirnya dia bertambah jam malamnya sampai jam 1. Lalu mulai takut pulang. Tapi dia temukan ide. Siap, ada ide. Sesudah dia pulang sampai di rumah langsung dimarahi. Kenapa kau datang terlambat ini? Tadi kita janji jam 12 sudah harus ada di sini. Kenapa jam 1 baru tiba? Dia bilang begini, ibu, di tempat tadi kami pertemuan itu, nah bilang orang di sana, siapa yang paling cantik istrinya, dia terlambat pulang. Ya bertahan muka, kutunggui temanku, ada yang pulang jam 11, ada yang jam 12, tapi kuliah saya masih ada satu yang bertahan. Tapi supaya kau yang lebih cantik, saya pulang jam 2. Sesudah pulang yang satu, yang saya yang paling terakhir pulang. Artinya apa? Artinya kamu yang paling cantik. Apa itu? Ilustrasi ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa penting sekali dalam hidup ini ada cara untuk mengalah. Perkawinan bukan persoalan siapa yang menjadi kepala dan siapa yang menjadi ekor, tapi perkawinan adalah waktu di mana seseorang mau memberi dirinya sebagai persembahan untuk pasangan hidupnya. Itu yang kedua. Ilustrasi yang ketiga. Ada 4. Suatu hari ada seorang istri sedang mandi. Lalu tiba-tiba ada tetangga yang mengetuk pintu rumahnya. Istrinya buru-buru keluar karena ada orang yang ketuk pintu rumah. Pada saat dia keluar, tetangga datang dengan membawa uang 2 juta rupiah. Lalu dikatakan, wow, luar biasa. Karena nampaknya ibu ini keluar hanya pakai handuk-handuk karena sedang mandi. Pada saat dibuka pintu dikatakan begini, kalau ibu buka dan saya lihat, saya kasih 2 juta. Dengan gembira ibu itu katakan, kalau hanya mau dilihat saja. Langsung dia buka ibu itu 2 juta. Dilihatlah semuanya. Sesudah itu dia beritahu kepada suaminya, Pak, dari mana kau dapat uang? Bilang, ini dapat rezeki. Rezeki? Iya. Tapi tidak usah dicerita bagaimana uang ini datang. Pokoknya ini rezeki. Lalu kemudian dikatakan, siapa yang datang tadi di depan? Dia bilang, itu tetangga. Dia bilang, cocok nih. Itu tetangga datang bawa uang 2 juta toh? Dia bilang, iya.
Kenapa? Dia bilang, itu tetangga datang bawa uang 2 juta untuk bayar utangnya. Tetangga apa? Tetangga untung. Sudah bayar utang, lihat seluruh tubuh istrinya. Berhati-hati dalam hidup ini. Jangan mudah karena harta diombang-ambingkan dengan berbagai macam tipuan dunia. Berhati-hati Noprianti. Berhati-hati Abrianto. Ada banyak orang dengan mudah melakukan banyak hal hanya karena persoalan uang. Itu ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang keempat. Silakan kipas-kipas. Suatu hari seseorang perempuan yang menikah dengan orang yang pemabuk. Lalu saking mabuknya laki-laki itu sembarang bicara dan sembarang keluar dari mulutnya. Teramat mabuk dia dan entah karena apa dia sangat marah lalu berkata kepada istrinya, malam ini juga kau ambil seluruh yang kau sukai di rumah ini dan kau anggap penting dan pergi ke rumah orang tuamu. Diusirlah perempuan itu karena suaminya lagi mabuk. Perempuan itu mengambil keputusan, ini saya sudah diusir, saya harus pergi. Dia pergi dengan membawa yang paling penting di rumah itu. Dia pergi menggendong suaminya ke rumah mertuanya, ke rumah ayahnya. Sesampai di sana dia menidurkan suaminya dengan baik, lalu menunggu sampai pagi tiba. Pada saat pagi tiba suaminya bangun dan berkata, kenapa saya di sini? Saya kira saya sudah mengusirmu tadi malam untuk pergi dan meninggalkan rumah kita dan pergi kembali ke orang tuamu. Dia katakan, kan ada catatannya. Waktu bapak mabuk, bapak katakan bawa yang kau anggap penting dan kamulah yang terpenting. Maka malam itu juga, karena engkaulah yang penting dalam hidupku. Tak satu lemari di sini, tak satu televisi dan tak satu HP merek apapun yang lebih penting daripada engkau. Maka malam itu saya memutuskan untuk menggendongmu pergi ke rumah ibuku. Karena satu hal yang harus kau tahu, engkaulah yang terpenting dalam hidupku. Engkaulah harta yang sangat berharga. Sehingga dengan segala upaya, ada banyak yang lebih bernilai mungkin dalam bentuk uang, tapi bagiku engkaulah harta terbesarku. Sehingga malam itu dengan segala keterbatasan aku menggendongmu keluar dari rumah itu. Kaulah milikku yang paling berharga. Apa artinya ini? Ilustrasi yang keempat. Tak satu hal apapun yang bisa menggantikan suamimu. Tak satu hal apapun yang bisa menggantikan istrimu. Jangan karena persoalan-persoalan kecil dan persoalan sepele engkau lebih memilih HP lalu pergi meninggalkan suamimu atau istrimu. Engkau lebih memilih yang lain. Tidak. Kalau dia menyuruh memilihmu karena marah, pilih dia. Katakan tidak ada pilihan dan tidak ada yang lebih berharga daripada engkau dalam hidup ini. Itu si yang keempat dalam ilustrasi ini. Perkawinan itu proses. Perkawinan itu diproses di kamu waktu kawin toh? Pacaran gitu. Proses perkawinan seperti apa? Proses perkawinan itu dimulai dari foto berboncengan. Pernah berboncengan? Ya, ada di foto? Ah, kalau belum ada diulang di foto. Foto berboncengan. Sesudah foto berboncengan baru foto bergandengan tangan. Toh? Sudah ada foto bergandengan tangan? Ada. Tulang kaki kedua. Kalau ada yang tidak melewati tahap ini, ulang kembali. Bagi yang sudah lama menikah dan tidak pernah berboncengan, tidak pernah bergandengan tangan, ulang kembali ibu, ya. Kembali ke memasak, kasih tahu suami, ayo kita ulang kembali. Itu pasti lebih menyenangkan kalau diulang kembali. Sesudah itu baru masuk dalam yang terakhir, foto gandengan 3x4. Foto kawin gandengan 3x4 itu tidak bergandengan tangan, berpisah dan warnanya berbeda. Mau nyatakan apa? Bukan asal dikatakan dibikin bahwa foto gandengan berpisah warna dan bentuknya, tapi bergandengan. Yang mau dinyatakan di situ adalah perkawinan memang itu adalah persatuan dua orang berbeda dan menjadi satu daging. Amin.